Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, saya senang sekali Bu hubungi kemarin. Jadi, kita akan ngobrol siang ini, Bu. Tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menitan saja. Jadi, apa nih yang Ibu Yundi ingin obrolin siang ini? Iya, Ibu, saya ingin cerita nih ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu nanti punya solusi. Ini kemarin kan saya sempat mencoba untuk melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kok rasanya siswa saya kurang semangat gitu loh ketika diberikan tugas sesuai dengan gaya belajar yang mereka ungkapkan sebelumnya. Padahal di awal sebelum proses pembelajaran berlangsung itu saya sudah menanyakan tentang kegemaran mereka gitu. Kebetulan dengan siswa saya itu 14 orang, terus yang suka kinestetik 6 orang, kemudian audio 4 orang, dan visual 4 orang. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya kan tujuannya ingin murid saya di akhir pembelajaran itu bisa menyajikan hasil pemahamannya dalam bentuk produk gitu. Apa sayanya yang terlalu memaksakan diri atau bagaimana? Kemudian ketika sudah bekerja dalam kelompok, itu ada 1 atau 2 murid saya ketika melihat temannya di kelompok sebelah itu kayak ingin, ibu saya juga ingin pindah di situ, kenapa dia di situ gitu loh. Oh ya, jadi ini masalahnya di pembelajaran yang Ibu sudah lakukan secara berdiferensiasi, anak-anak sudah dikelompokkan, namun masih ada masalah-masalah yang muncul. Nah, karena ini percakapan kita singkat, Bu ya. Jadi apa nih yang Ibu Yundi ingin dapatkan setelah percakapan kita siang ini? Yang saya inginkan sih ke nanti di akhir pembicaraan ini saya bisa menemukan titik terangnya gimana sih ya supaya nanti ketika misalnya kalau saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi lagi, ketika sudah di dalam kelompok itu anak-anak tidak gelisah gitu loh dengan melihat temannya di kelompok sebelah. Saya gitu, Ibu. Ya. Jadi nanti Bu Yundi setelah obrolan kita siang ini, Bu Yundi berharap bahwa nanti anak-anak tidak ada lagi yang memilih-milih pengelompokan yang sudah Ibu atur berdasarkan gaya belajar mereka, Bu ya. Seperti itu ya, Bu? Baik. Menurut Bu Yundi nih ya, apa sih yang mempengaruhi situasi itu terjadi, Bu, yang anak-anak cenderung ingin memilih bukan kelompok yang sudah berdasarkan gaya belajar mereka? Apa sih yang mempengaruhinya menurut Bu Yundi nih? Kalau sepenglihatan saya kayaknya sih anak-anak ini mereka kan sering Ibu ya? Sering bersama-sama. Mungkin karena terlalu sering bersama jadi mereka maunya barengan terus. Padahal ketika saya tanyakan, kamu sukanya misal saya kan kemarin nanyanya gini, siapa yang suka dengar lagu-lagu, siapa yang suka nonton video, dan siapa yang suka explore gitu kan. Mereka udah ngakuin semua itu. Cuman karena lihat loh kok teman saya di situ, jadinya gimana ya Bu ya? Iya. Mungkin karena kedekatan mereka kali ya. Ya, jadi menurut penglihatan Ibu Yundi, situasi sekarang nih anak-anak mungkin disebabkan oleh pertemanan, Bu ya, yang mungkin mereka di luar kelas terlalu dekat mungkin atau mungkin sahabatan sehingga mereka ketika di dalam kelas harus selalu bersama walaupun misalnya itu adalah pengelompokan belajar, Bu ya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya situasinya seperti itu, Bu ya, situasi yang Ibu inginkan sebenarnya seperti apa sih, Bu Yundi? Inginnya saya sih sebenarnya dari awal kita sudah komitmen. Bagaimana begini, maunya saya kan di awal sudah komitmen. Ya. Jadi kalau sudah pembagian kelompok itu ya nggak minta geser-geser lagi supaya tidak ricuh lagi dalam proses pembagian kelompok gitu loh. Ya.
Jadi kalau misalnya ini Bu ya, kalau misalnya diurutkan dalam skala 1 sampai 10, ini situasi yang Ibu inginkan ini di skala berapa sih, Bu? Kalau sekarang mungkin masih di skala 5 kali Bu ya. Inginnya sih maunya skala 7, mentok-mentok 6,5 kali, boleh lah meningkat sedikit. Ya, jadi kalau misalnya situasi sekarang sudah di skala 5, Ibu inginnya tuh mentok di mungkin bisa ya di skala 7. Nah, menurut Ibu Yundi apa sih Bu yang bisa membuat hal itu terwujud skala 7 itu? Apa ya Bu ya? Mungkin asesmen awalnya saya mungkinnya perlu diperbanyak lagi pertanyaannya kali Bu ya. Supaya murid itu lebih paham kenapa dia dikelompokkan di kelompok A, kemudian kenapa dikelompokkan di kelompok B, kayak gitu-gitu Bu kali ya. Ya. Jadi menurut Bu Yundi, supaya skala 7 tadi itu yang posisi ideal menurut Bu Yundi itu bisa tercapai, mungkin Ibu bisa, memperbanyak lagi atau mungkin bisa memperhatikan lagi di bagian asesmen awal sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat siswa paham bahwa sebenarnya tujuan berkelompok ini gitu loh. Jadi tanpa mereka harus nanti, protes pada saat pelaksanaan pembelajaran Bu ya, seperti itu Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah ada skala idealnya sebuah tujuan Ibu Yundi, terus ada juga langkah-langkah yang Ibu Yundi bisa lakukan, yaitu tadi menurut Ibu Yundi melihat kembali asesmen awal yang telah Ibu lakukan. Terus apa sih Bu yang Ibu harus siapkan untuk tadi kan katanya asesmen awalnya mau ditinjau ulang. Apa nih yang Ibu Yundi harus siapkan untuk itu? Mungkin seperti apa namanya Bu, selembaran yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang memuat tentang kesiapan belajar atau minat belajar dan profil belajar siswa mungkin Bu ya. Ya. Jadi selembaran-selembarannya itu berisi gagasan-gagasan ya Bu ya, yang untuk nanti dibagikan ke siswa ditinjau ulang terkait dengan asesmen awalnya. Kalau misalnya tadi kan yang Ibu harus siapkan selembaran yang akan dibagikan ke siswa. Nah, untuk gagasan-gagasan di dalam selembaran itu Bu Yundi, menurut Bu Yundi apa saja sih yang Ibu akan masukkan ke dalam selembaran itu? Untuk gagasannya apa ya Bu ya, belum terpikirkan ini apakah seperti pertanyaan misalnya jika menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, kamu inginnya belajarnya penyampaian materinya seperti apa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana Ibu? Boleh sih Bu, boleh. Ini kalau menurut pandangan Ibu Yundi, siswa-siswanya Ibu Yundi tuh mereka cenderung lebih suka yang seperti bagaimana sih Bu perlakuannya? Kalau perlakuannya mereka lebih lebih terbiasa didampingi kayaknya. Didampingi belajarnya, maksudnya kita berada di sampingnya mereka, sambil soalnya murid saya itu kayaknya sukanya sambil dia mencari tahu, ketika ada kendala langsung ada gurunya di samping, kayaknya gitu deh Bu. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu Yundi sudah menjelaskan kalau siswa Ibu Yundi itu cenderung lebih suka didampingi. Terus itu itu sebuah gagasan sih Bu, bisa nanti dituangkan dalam selembaran-selembaran pengisian itu. Jadi sambil mengisi selembaran, Ibu kan bisa mendampingi kan ya, melakukan asesmen awal. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada gagasannya, sudah ada langkah-langkah yang Ibu akan lakukan. Apa nih yang Ibu setelah sesi ini dari gagasan-gagasan yang tadi Ibu jelaskan, apa yang Ibu Yundi akan lakukan? Setelah ini saya tentu akan melakukan memperbaiki proses asesmen saya kali Bu ya. Kemudian saya lebih melihat tentang bukan hanya profil belajarnya, tapi juga kesiapan belajarnya dan juga minat belajar dari murid. Sepertinya itu deh Bu yang perlu saya perhatikan lagi. Baik, jadi Ibu Yundi sudah
merencanakan bahwa nanti akan meninjau kembali asesmen awalnya, terus dalam proses asesmen awal itu Ibu Yundi lebih meningkatkan lagi pendampingan kepada murid-murid. Ada nggak Bu pihak-pihak yang perlu Ibu mintai dimintai dukungan gitu? Kalau untuk dukungan saya sebenarnya sangat-sangat perlu, Bu. Mungkin teman-teman di sekolah bisa mendukung saya, atau kepala sekolah, atau mungkin teman-teman dari rekan-rekan CGP saya bisa menolong saya kayaknya, Bu. Baik. Kapan nih Bu akan dimulai? Setelah selesai sesi coaching ini. Luar biasa Ibu Yundi. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada pihak yang bisa dimintai dukungan, terus kapannya juga sudah Ibu Yundi sudah mengaturnya, bagaimana sih Ibu Yundi memastikan agar hal ini berjalan dengan baik? Saya bisa memastikan hal-hal ini berjalan dengan baik dengan bantuan ada yang memantau ya, Bu ya. Berarti mungkin saya bisa minta bantuan kepala sekolah untuk melihat bagaimana rencana saya, kemudian proses pembelajaran saya di kelas. Setelah itu saya meminta umpan balik. Umpan balik dari siswa, Bu? Dari siswa, ya boleh, dari siswa atau kepala sekolah. Baik. Oke. Jadi kita tidak terasa Bu ya, kita bincang-bincangnya sudah sekitar 12 menit. Ini setelah tadi ada gagasan, terus ada dukungan-dukungan, ada waktu, terus ada Ibu sudah mengatur bagaimana bisa berjalan dengan baik. Apa yang Ibu Yundi bisa simpulkan dari sesi kita siang hari ini, Ibu? Setelah sesi coaching ini, saya nanti akan memperbaiki asesmen awal saya terhadap murid saya. Kemudian nanti saat pelaksanaan saya meminta dukungan-dukungan dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan minta umpan balik dari kepala sekolah atau oleh murid yang saya ajarkan di kelas. Baik. Oke, luar biasa sekali Bu Yundi. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Saya nanti akan buat jadwal lagi. Kita ketemuan lagi Bu ya. Minggu depan saya penasaran tadi dengan hasil gagasan-gagasan yang Ibu sudah lakukan. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Yundi. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eri, selamat siang. Allah wabarakatuh. Siang Bu Yundi. Kita bincang-bincang nggak lama ya Bu Eri, sekitar 10 atau 15 menitan. Semoga nanti selama sesi perbincangan kita ini saya bisa membantu Ibu Eri. Soalnya tadi malam kayaknya Ibu Eri kayaknya sempat nge-WA saya ya. Katanya hari ini ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, iya. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu Eri ceritakan ke saya? Iya nih Bu, ini kan selama CGP kan kita dituntut untuk sering-sering berkolaborasi nih. Saya mengalami kesulitan Bu di bagian kolaborasi itu. Baik. Kita kan punya waktu hanya pendek nih Bu Eri. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Eri dapatkan setelah percakapan kita nanti ini? Yang ingin saya dapatkan setelah kita ngobrol sebentar ini Bu, saya tuh ingin kayak teman-teman pada umumnya gitu loh. Jadi mereka tuh cenderung kayak ketemu dengan lingkungan baru, mereka cepat sekali beradaptasi. Sementara kalau saya tuh butuh waktu yang agak lama untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Misalnya ketemu dengan teman-teman baru, apalagi kalau orang-orang banyak begitu, saya harus berproses dulu, banyak diamnya dulu, baru kemudian bisa ikut nimbrung juga. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh bisa cepat walaupun belum kenal, bisa cepat langsung nyambung, bisa cepat langsung bersosialisasi. Saya inginnya begitu, Bu. Baik, berarti Bu Eri nanti di akhir pembicaraan inginnya bagaimana sih tips dan triknya supaya bisa berkolaborasi seperti teman-teman yang lain gitu ya Bu Eri ya? Iya Bu. Jadi
apa sih sebenarnya yang mempengaruhi hal tersebut ya kira-kira menurut Ibu Eri itu sampai Ibu Eri kok merasa seperti itu gitu loh. Ini Bu mungkin ya saya kan karakternya introvert. Menurut saya sih kayaknya pengaruhnya itu. Introvert. Iya. Baik, jadi kalau di situasi yang akan datang, yang Ibu harapkan gimana nih kalau tentang Ya, introvert seperti ini? jadi saya ini kan profesi kita kan guru Bu ya. Jadi kalau misalnya tetap menutup diri, tetap kayak di posisi apa di zona nyaman sepertinya tidak akan bisa berkembang dengan apa seharusnya begitu. Sementara kita seorang guru harus selalu berkolaborasi. Jadi kalau bertahan terus di posisi itu kayaknya tidak bakal bisa. Makanya saya maunya ya kayak teman-teman begitu bisa dengan cepat menyesuaikan diri di tempat baru tanpa harus merasa malu, tanpa harus merasa terkucilkan begitu Ibu. Baik, berarti Ibu ingin mengubah introvertnya Ibu supaya Ibu tidak merasa terkucilkan gitu ya, bisa berkolaborasi dan bisa keluar dari zona nyaman yang Ibu Ya, katakan. ya betul. Jadi Ibu Eri, untuk mewujudkan itu gimana ya Bu? Untuk mewujudkan yang saya inginkan sepertinya saya harus banyak belajar Bu deh. Mungkin saya harus membiasakan diri untuk selalu bersosialisasi. Jadi kalau misalnya ada apa nih ya, ada pertemuan, mungkin saya selalu membiasakan diri untuk apa bergabung juga lah. Mungkin tidak langsung apa bisa seperti teman-teman, tapi setidaknya saya berproses lah Bu. Setidaknya tidak pada zona nyaman terus seperti itu. Baik, berarti Ibu ingin menghilangkan introvert Ibu ini dengan awal mulanya mungkin Ibu akan bercengkrama dengan orang-orang di sekeliling Ibu pelan-pelan dulu gitu Bu ya? Iya, iya Bu. Iya. Kemudian untuk mempersiapkan hal itu semua, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan? Yang saya harus siapkan tentu saja mental, Bu. Karena untuk keluar dari zona nyaman itu tentu saja tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus persiapkan. Yang pertama mental tentunya. Saya harus melatih diri untuk bagaimana kalau bertemu dengan orang baru. Saya cenderung juga ada kan kalau yang harus saya persiapkan yang pertama tadi mental, yang kedua mungkin membaca banyak referensi bagaimana sih karakter introvert itu, bagaimana caranya untuk keluar dari karakter tersebut. Itu sih Bu menurut saya. Baik, bagus sekali Bu ya. Berarti apa hal yang harus dipersiapkan Ibu Eri? Ibu Eri sudah memahaminya. Di antaranya itu adalah mempersiapkan mental, kemudian mencoba mencari referensi-referensi dari buku-buku bacaan seperti apa caranya untuk keluar dari zona yang introvert ini, Bu ya. Iya, iya. Halo Ibu Yundi. Apa? Halo Ibu Yundi. Ibu Yundi. Aduh.
Bu Eri. Iya, Bu. Maaf, jaringan error. Iya, Ibu keluar meninggalkan saya. Dilanjut saja, Bu. Ya, jadi perbincangan tadi sampai di mana, Bu Eri? Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus Ibu siapkan? Jadi dari dua persiapan tadi kan mental, kemudian membaca referensi, ada nggak kriteria lain? Kenapa, Bu? Ya, ada kriteria lain yang ingin Ibu tambahkan? Sejauh ini sih persiapan saya di perencanaan di kepala saya masih sebatas itu, Bu. Masih sebatas itu sih, Bu. Baik. Jadi Ibu membaca referensi sejauh ini baru 2 itu ya. Sekarang Iya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi dari 2 itu? Yang saya bisa lakukan dari 2 persiapan saya tadi itu kalau misalnya dari segi mental berarti, yang harus saya apa nih, artinya saya dari sekarang sejak dini ini harus mulai melatih diri, selalu bersosialisasi dengan orang, jadi jangan takut untuk, ketemu dengan orang banyak, itulah ya dari segi mental. Kalau dari segi referensi baca apa nih, saya harus banyak belajar tentang karakter-karakter introvert itu, bagaimana sih cara mengatasi karakter introvert sehingga bisa membuka diri, seperti halnya dengan, karakter-karakter yang lebih, apa ya, lebih senang bersosialisasi seperti itu. Jadi pelan-pelan saja sih Bu, seperti yang saya bilang tadi, persiapan-persiapan ini saya akan lakukan secara pelan-pelan karena sebuah karakter kan tidak mudah untuk mengubahnya. Berarti setelah sesi ini Ibu punya alternatif itu adalah melatih kebiasaannya Ibu ya, merubah dari yang biasanya yang menurut Ibu masih kurang akan Ibu tingkatkan lagi. Iya, Kira-kira Bu. kapan Ibu mulai dilakukan? Secepatnya, Bu. Pokoknya setelah kita ngobrol-ngobrol ini sepertinya saya harus bergerak cepat karena, apa, tugas-tugas kita yang terkait dengan kolaborasi semakin banyak dan saya harus selesaikan juga itu. Baik. Ada nggak orang yang misalnya bisa untuk membantu Ibu atau Ibu perlu bantuan nggak dari orang-orang lain? Iya Bu, saya butuh bantuan, otomatis saya mungkin akan sering-sering konsultasi dengan kepala sekolah, karena kan kalau misalnya kepala sekolah mendukung juga, otomatis di sekolah saya, akan punya ruang juga untuk selalu, membuka diri dengan teman-teman, seperti itu Bu. Baik, berarti setelah sesi bincang-bincang kita hari ini, Ibu Eri nanti akan langsung mencoba mempraktekkan dari segi mental Ibu, kemudian dengan mencari referensi. Dan juga Ibu Eri memerlukan dukungan dari kepala sekolah ya, sebagai pembuka jalan gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul Ibu. Nah, kita sudah mau sampai di sesi penutup nih Bu Eri. Kira-kira setelah perbincangan kita tadi di awal sampai sekarang ini ya, apa sih yang Ibu dapatkan gitu loh? Ya, yang saya dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol banyak Bu ya. Mulai dari saya harus keluar dari zona nyaman saya, yang biasanya nyaman untuk belajar sendiri, nyaman untuk menyendiri, apa-apa dilakukan sendiri, sekarang saya harus membuka diri untuk sering-sering berkolaborasi, membiasakan diri untuk sering-sering bertemu dengan orang banyak, terus mulai dari sekarang harus mempelajari karakter diri saya seperti apa ya. Misalnya kalau introvert artinya saya harus mengubah hal itu menjadi karakter yang lebih membuka diri dengan orang-orang di sekitarnya. Baik Ibu, berarti Ibu Eri sudah wait Ibu.
Berarti Ibu sudah bisa menarik kesimpulan tadi ya bahwa Ibu akan keluar dari kehidupan Ibu, akan sikap Ibu yang introvert itu dengan mencoba membuka diri. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu ya. Kami berbincang-bincang. Saya juga jadi belajar banyak dari Ibu dari perbincangan kita ini. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana. Iya Bu, terima kasih. Wabarakatuh dan selamat siang. Siang Bu Yundi. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eri. Selamat siang. Allah wabarakatuh. Siang Bu Yundi. Kita bincang-bincang nggak lama ya Bu Eri, sekitar 10 atau 15 menitan. Semoga nanti selama sesi perbincangan kita ini saya bisa membantu Ibu Eri. Soalnya tadi malam kayaknya Ibu Eri kayaknya sempat nge-WA saya ya. Katanya hari ini ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, iya. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu Eri ceritakan ke saya? Iya nih Bu. Ini kan selama CGP kan kita dituntut untuk sering-sering berkolaborasi nih. Saya mengalami kesulitan Bu di bagian kolaborasi itu. Baik. Kita kan punya waktu hanya pendek nih Bu Eri. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Eri dapatkan setelah percakapan kita nanti ini? Yang ingin saya dapatkan setelah kita ngobrol sebentar ini Bu, saya tuh ingin kayak teman-teman pada umumnya gitu loh. Jadi mereka tuh cenderung kayak ketemu dengan lingkungan baru, mereka cepat sekali beradaptasi. Sementara kalau saya tuh butuh waktu yang agak lama untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Misalnya ketemu dengan teman-teman baru, apalagi kalau orang-orang banyak begitu, saya harus berproses dulu, banyak diamnya dulu, baru kemudian bisa ikut nimbrung juga. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh bisa cepat walaupun belum kenal, bisa cepat langsung nyambung, bisa cepat langsung bersosialisasi. Saya inginnya begitu, Bu. Baik, berarti Ibu Eri nanti di akhir pembicaraan inginnya bagaimana sih tips dan triknya supaya bisa berkolaborasi seperti teman-teman yang lain gitu ya Bu Eri ya? Iya, Bu. Jadi apa sih sebenarnya yang mempengaruhi hal tersebut ya kira-kira menurut Ibu Eri itu sampai Ibu Eri kok merasa seperti itu gitu loh? Ini Bu mungkin ya saya kan karakternya introvert. Menurut saya sih kayaknya pengaruhnya itu. Introvert. Iya. Baik, jadi kalau di situasi yang saya akan datang yang Ibu harapkan gimana nih kalau tentang introvert seperti ini? Jadi saya ini kan profesi kita kan guru Bu ya. Jadi kalau misalnya tetap menutup diri, tetap kayak di posisi di zona nyaman sepertinya tidak akan bisa berkembang dengan seharusnya begitu. Sementara kita seorang guru harus selalu berkolaborasi. Jadi kalau bertahan terus di posisi itu kayaknya tidak bakal bisa. Makanya saya maunya ya kayak teman-teman begitu bisa dengan cepat menyesuaikan diri di tempat baru tanpa harus merasa malu, tanpa harus merasa terkucilkan begitu Ibu. Baik, berarti Ibu ingin mengubah introvertnya Ibu supaya Ibu tidak merasa terkucilkan gitu ya, bisa berkolaborasi dan bisa keluar dari zona nyaman yang Ibu katakan. Ya, betul. Jadi Ibu Eri untuk mewujudkan itu gimana ya Bu? Untuk mewujudkan yang saya inginkan sepertinya saya harus banyak belajar Bu deh. Mungkin saya harus membiasakan diri untuk selalu bersosialisasi. Jadi kalau misalnya ada ada pertemuan, mungkin saya selalu membiasakan diri untuk bergabung juga lah. Mungkin tidak langsung bisa seperti teman-teman, tapi setidaknya saya berproses lah Bu. Setidaknya tidak pada zona nyaman terus seperti itu.
Baik, berarti Ibu ingin menghilangkan introvert Ibu ini dengan awal mulanya mungkin Ibu akan bercengkrama dengan orang-orang di sekeliling Ibu pelan-pelan dulu gitu Bu ya? Iya, iya Bu. Iya. Kemudian untuk mempersiapkan hal itu semua, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan? Yang saya harus siapkan tentu saja mental, Bu, karena untuk keluar dari zona nyaman itu tentu saja tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus persiapkan. Yang pertama mental tentunya. Saya harus melatih diri untuk bagaimana kalau bertemu dengan orang baru. Saya cenderung juga ada kan kalau saya yang harus saya persiapkan yang pertama tadi mental, yang kedua mungkin membaca banyak referensi bagaimana sih karakter introvert itu, bagaimana caranya untuk keluar dari karakter tersebut. Itu sih Bu menurut saya. Baik, bagus sekali Bu ya. Berarti apa hal yang harus dipersiapkan Ibu Eri? Ibu Eri sudah memahaminya. Di antaranya itu adalah mempersiapkan mental, kemudian mencoba mencari referensi-referensi dari buku-buku bacaan seperti apa caranya untuk keluar dari zona yang introvert ini, Bu ya. Iya, iya. Halo Ibu Yundi. Apa? Halo Ibu Yundi. Ibu Yundi. Aduh. Bu Eri. Iya Bu. Maaf, jaringan error. Iya, Ibu keluar meninggalkan saya. Dilanjut saja, Bu. Ya, jadi perbincangan tadi sampai di mana, Bu Eri? Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus Ibu siapkan? Jadi dari dua persiapan tadi kan mental, kemudian membaca referensi, ada nggak kriteria lain? Kenapa, Bu? Ya, ada kriteria lain yang ingin Ibu tambahkan? Sejauh ini sih persiapan saya di perencanaan di kepala saya masih sebatas itu, Bu. Masih sebatas itu sih, Bu. Baik. Jadi Ibu membaca referensi sejauh ini baru 2 itu ya. Sekarang Iya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi dari 2 itu? Yang saya bisa lakukan dari 2 persiapan saya tadi itu kalau misalnya dari segi mental berarti yang harus saya artinya saya dari sekarang sejak dini ini harus mulai melatih diri, selalu bersosialisasi dengan orang, jadi jangan takut untuk ketemu dengan orang banyak, itulah ya dari segi mental. Kalau dari segi referensi baca saya harus banyak belajar tentang karakter-karakter introvert itu, bagaimana sih cara mengatasi karakter introvert sehingga bisa membuka diri, seperti halnya dengan karakter-karakter yang lebih lebih
senang bersosialisasi seperti itu. Jadi pelan-pelan saja sih Bu, seperti yang saya bilang tadi, persiapan-persiapan ini saya akan lakukan secara pelan-pelan karena sebuah karakter kan tidak mudah untuk mengubahnya. Berarti setelah sesi ini Ibu punya alternatif itu adalah melatih kebiasaannya Ibu ya, merubah dari yang biasanya yang menurut Ibu masih kurang akan Ibu tingkatkan lagi. Iya. Kira-kira kapan Ibu mulai dilakukan? Secepatnya, Bu. Pokoknya setelah kita ngobrol-ngobrol ini sepertinya saya harus bergerak cepat karena, tugas-tugas kita yang terkait dengan kolaborasi semakin banyak dan saya harus selesaikan juga itu. Baik. Ada nggak orang yang misalnya bisa untuk membantu Ibu atau Ibu perlu bantuan nggak dari orang-orang lain? Iya Bu, saya butuh bantuan, otomatis saya mungkin akan sering-sering konsultasi dengan kepala sekolah, karena kan kalau misalnya kepala sekolah mendukung juga, otomatis di sekolah saya, akan punya ruang juga untuk selalu, membuka diri dengan teman-teman, seperti itu Bu. Baik, berarti setelah sesi bincang-bincang kita hari ini, Ibu Eri nanti akan langsung mencoba mempraktekkan dari segi mental Ibu, kemudian dengan mencari referensi. Dan juga Ibu Eri memerlukan dukungan dari kepala sekolah ya, sebagai pembuka jalan gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul Ibu. Nah, kita sudah mau sampai di sesi penutup nih Bu Eri, kira-kira setelah perbincangan kita tadi di awal sampai sekarang ini apa sih yang Ibu dapatkan gitu loh? Ya, yang saya dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol banyak Bu ya. Mulai dari saya harus keluar dari zona nyaman saya, yang biasanya nyaman untuk belajar sendiri, nyaman untuk menyendiri, apa-apa dilakukan sendiri, sekarang saya harus membuka diri untuk sering-sering berkolaborasi, membiasakan diri untuk sering-sering bertemu dengan orang banyak, terus mulai dari sekarang harus mempelajari karakter diri saya seperti apa ya. Misalnya kalau introvert artinya saya harus mengubah hal itu menjadi karakter yang lebih membuka diri dengan orang-orang di sekitarnya. Baik Ibu, berarti Ibu Eri sudah bisa menarik kesimpulan tadi ya bahwa Ibu akan keluar dari kehidupan Ibu, akan sikap Ibu yang introvert itu dengan mencoba membuka diri. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu ya. Kami berbincang-bincang, saya juga jadi belajar banyak dari Ibu dari perbincangan kita ini. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Wabarakatuh dan selamat siang. Siang Bu Yundi. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Oke, kita langsung refleksi proses coaching saja Bu ya. Jadi saya sebagai coach, Ibu sebagai coach-nya tadi, Ibu langsung memberikan refleksi saja, umpan balik. Pertanyaan apa sih yang Ibu Yundi rasakan pada saat tadi proses coaching? Baik Ibu, saya akan mencoba memberikan umpan balik. Dari tadi Ibu sudah mendampingi saya, bercerita, kemudian mendengarkan keluh kesah saya. Ibu sebagai coach dan saya sebagai coach, saya merasa terbantu dan sedikit membuka pikiran saya bahwa sebenarnya permasalahan di kelas saya itu bisa dicarikan solusinya dengan berbincang-bincang seperti ini. Kalau saya menyimpan permasalahan itu sendiri, mungkin saya tidak akan menemukan solusinya bahwa sebenarnya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, kalaupun terbentur dengan sebuah masalah, kita bisa mencari alternatif lain seperti itu. Jadi keseluruhannya saya merasa terbantu dan Ibu sudah sangat cukup baik dalam mendampingi saya sebagai coach. Oke, terima kasih Bu Yundi umpan baliknya.
Dan juga Ibu tadi sudah menggunakan alur Tirta, di mana Ibu menanyakan apa sih tujuan saya menggunakan berbincang-bincang dengan Ibu Eri. Dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan saya, dan juga tentang rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan sampai di sayanya mau mengambil jalan seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sekarang dia yang akan memberikan umpan balik saat proses coaching tadi, di mana Ibu sebagai coachnya, saya sebagai coachingnya. Kalau apa yang saya rasakan pada saat proses coaching tadi itu, saya merasa sebelum melakukan proses coaching, saya betul-betul merasa bingung, Bu. Tapi selama proses coaching tadi, seperti saya melihat jalan keluar dari permasalahan saya, di mana selama ini saya merasa bahwa saya tidak bisa seperti teman-teman pada umumnya yang bisa dengan mudah bersosialisasi dengan orang banyak. Tapi ternyata itu salah ketika saya berpikiran begitu. Dengan melakukan obrolan santai seperti ini yang seperti proses curhat saja, tapi ternyata bisa membuahkan solusi bagi saya sehingga nanti saya berkeputusan bahwa menyimpulkan bahwa dari setelah proses coaching ini saya harus sudah mulai membenahi diri, mulai membiasakan diri untuk menata karakter saya yang awalnya selalu berada di zona nyaman. Saya harus sekarang berusaha untuk keluar dari zona nyaman dengan memperbaiki tadi itu karakter saya, terus banyak belajar lagi tentang karakter introvert, bagaimana sih caranya meningkatkan proses sosialisasi karakter introvert tersebut dengan meminta bantuan beberapa pihak yang telah saya jelaskan tadi pada proses coaching. Jadi saya banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu Yundi karena sudah membantu saya melalui obrolan santai, namun bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Oh iya, lupa. Ini selama proses tadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan percakapan kita, terus Ibu melakukan identifikasi masalah yang saya hadapi, terus Ibu menanyakan rencana-rencana yang akan saya lakukan, serta proses tanggung jawab yang akan saya lakukan tentang rencana-rencana tersebut. Terima kasih Bu Eri.